Pernah ada satu dosa yang dalam Islam ancamannya bukan main-main. Bukan zina, bukan mencuri. Tapi sesuatu yang justru banyak dianggap biasa hari ini. Riba. Rasulullah SAW bersabda bahwa riba itu memiliki puluhan pintu dosa, dan yang paling ringan seperti seseorang yang menzinahi ibunya sendiri. Hari ini, riba tidak terlihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Ia hadir dengan nama yang lebih halus, pay later, cicilan ringan, kartu kredit, pinjaman cepat. Tanpa terasa, kita masuk. Tanpa sadar, kita terjerat. Kita bekerja keras lebih dari yang sebelumnya, tetapi sebaliknya, harta terasa lebih sempit. Kita berusaha membahagiakan keluarga, tetapi rumah justru dipenuhi dengan kegelisahan. Bukan karena kita kurang berusaha, tapi bisa jadi ada yang salah dalam kita mencari dan mengelola harta. Riba tidak hanya mengikat secara angka, tapi juga mencabut keberkahan dari yang tidak terlihat. Dan yang paling berat, banyak sekali di antara kita yang ingin keluar, tapi justru sebaliknya, tidak tahu harus mulai dari mana. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa terjebak, dan ingin benar-benar bebas, ini adalah undangan untuk mulai keluar, perlahan tapi pasti. Bukan hanya soal melunasi hutang, tapi justru memulihkan hidup dan kembali menjemput keberkahan. Halo, perkenalkan usia saya sekarang tahun. Dulu di tahun 2023 sampai 2025, saya dan suami adalah pelaku riba. Kami mengambil KPR rumah bersubsidi dengan niat sederhana, ingin punya rumah sendiri. Kami tidak ingin terus mengontrak, apalagi kami berpikir suatu saat kalau punya anak, kami ingin anak kami tumbuh di rumah sendiri. Tapi ternyata setelah kami jalani, hidup kami terasa selalu kurang. Padahal kalau dihitung, sebenarnya penghasilan kami cukup, tapi entah kenapa selalu terasa sempit. Uang bulanan sering habis, bahkan kami harus mengambil dari tabungan untuk menutup kebutuhan. Sampai akhirnya anak kami sempat sakit dan harus dirawat. Di situ kami mulai banyak merenung, dan di momen itu juga Allah bukakan jalan. Kami mulai belajar tentang bahaya riba. Kami jadi semakin sadar, ternyata apa yang kami jalani selama ini bukan hal yang benar. Pelan-pelan hati kami terbuka, dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kami memutuskan untuk benar-benar merdeka dari riba. Kami oper kredit rumah yang kami tepati, meskipun sebenarnya sudah banyak biaya yang kami keluarkan termasuk untuk renov. Tapi kami yakin ini adalah langkah yang harus kami ambil. Hati kami jauh lebih tenang. Tidak ada lagi rasa gelisah, tidak ada lagi pikiran yang terus menghantui. Kami belajar bahwa ketenangan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari keberkahan yang Allah berikan. Dan keputusan ini adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup kami. Alhamdulillah. Meaningful Ways didukung oleh keluarga besar MSP, juga berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur, MHJA, OSP, dan Skill School. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ingin membaca Al-Quran boleh digunakan fitur raise hand-nya. Dan sebelum kita belajar, mari sama-sama kita doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kepada Ustadz Indra, waktu dan ruangan Zoom kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkura. Jazakallah khairan Mas Firza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya silok bener nih. Yang lebih enak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla
illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua ketetapan terbaik yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa terus kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat kita Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, apa kabar semua? Ya, semoga terus dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah. Semoga terus istiqomah, memperbaiki diri, menjadi hamba terbaik di hadapan Allah, menuntut ilmu, karena hidup harus pakai ilmu ya. Jangan hidup tebak-tebakan. Karena kalau tebak-tebakan sedang berjudi dengan kehidupan ya. Karena prinsipnya judi adalah tebak-tebakan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas tentang bahayanya membangun sesuatu ya, bangun rumah di sisi jurang neraka. Ternyata ada ayatnya itu ya, membangun rumah di sisi jurang neraka. Oleh karena itu kita mulai buka saja dulu ayat pertama untuk kita baca. Bu Safera silakan, surat 9 ayat 109. Mangga. Assalamualaikum Surat warahmatullahi At-Taubah wabarakatuh. ayat 109. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Surat At-Taubah ayat 109. 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman as-sarayum bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin har ala safa jurufin harim fa anharobihi finari jahannam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Surah At-Taubah ayat 109 yang artinya, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat selalu, berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Safera di Bekasi. Bapak Ibu, ini ayat harus dibaca dari ayat 107. Ya. Di ayat 107-nya ini tentang membangun masjid yang dasarnya adalah dasar masjid diror yang dibangun tidak atas dasar takwa. Ya, ada orang-orang yang membangun masjid dengan bukan dasar takwa. Tapi ada manusia yang membangun masjid dengan dasar takwa. Ayat 107 108. Tapi yang menarik Bapak Ibu, begitu ayat ini dimulai dengan membangun masjid di ayat 107 dan 108, di ayat 109 kata-kata masjidnya hilang, berubah dengan afaman assasa bunyanahu. Bunyanun itu bangunan. Sehingga awalnya masjid sekarang berubah menjadi bangunan secara umum ya. Karena rumah pun kita pakai buat sujud, betul ya Bu? Ya. Saya yakin Bu Safera di rumahnya dipakai buat sujud, buat sholat gitu ya. Nggak mungkin enggak gitu. Masa rumah kayak kuburan nggak dipakai sholat ya. Jadi yang menarik Bapak Ibu, ini memang ayat dimulai tentang bangun masjid, bangun tempat sujud. Tapi begitu selesai penjelasan tentang masjid di ayat 109-nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Ya. Apakah orang-orang yang membangun bangunan dengan dasar takwa? Nah, ya, ini yang mau saya jelaskan pertama. Ya. Kalau kita membangun rumah tangga, membangun bisnis dengan dasar ketakwaan, ya,
dan keriduan kepada Allah itu lebih baik, atau orang-orang yang membangun bangunannya, apaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharo bihi finnari jahannam. Atau orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, coba ngeri ya Bu ya. Dan hari ini saya yakin kita semua kan membangun bangunan ya Bu ya di dunia ya. Entah membangun bangunan secara fisik, entah membangun bangunan dalam bentuk rumah tangga, entah membangun bangunan dalam bentuk bisnis, entah membangun bangunan dalam bentuk komunitas nih ya, komunitas meaningful ways nih. Ya. Itu kan bangunan yang kita bangun semua. Apakah membangun nih ya, membangun kontrakan, ya bangunan kalau gitu ya. Tuh. Apakah kita membangun bangunan meaningful ways ini hanya untuk membawa semua pasukannya nih ke dalam neraka? Atau kita membangun bangunan meaningful ways ini dengan tujuan mendapatkan keriduan Allah atas dasar takwa dengan keriduan Allah, ya kan? Ini kan masing-masing kita bisa beda niat nih. Wallahu alam, ada orang bangun komunitas tujuannya buat cari duit, ada Bu. Tapi ada orang yang bangun komunitas tujuannya takwa, mengharap ridha Allah. Ya, saya berdoa, saya yakin berhusnuzon teman-teman kita yang di meaningful ways membangun komunitas meaningful ways tujuannya mengharap keriduan Allah, sehingga membangun komunitas ini dengan dasar takwa, sehingga kita semua bisa kebawa ke surga ya Bu. Jangan sampai kita membangun sebuah bangunan yang dasarnya bukan ketakwaan dan bukan mengharap keriduan Allah. Nanti kita rugi masuk ke neraka, runtuh sak bangunan-bangunannya Bapak Ibu. Ya. Ngeri ya. Nah, ini dalilnya ada. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanharo bihi finnari jahannam. Tuh. Ya, ngeri ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sedang membangun rumah tangga, yang membangun keluarga, membangun bisnis, membangun komunitas, bangunlah yang namanya dunia ini dengan dasar takwa. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingat dalil tentang mempersiapkan hari esok, ya. Kita semua kan sedang mempersiapkan hari esok ya. Hari esok entah itu buat besok menghadapi kehidupan hari esok nih Bu ya. Besok anak sekolah gimana, besok anak mau nikah gimana, besok entah kita mau kelanjutan hidup kita, atau esoknya dalam bentuk kehidupan setelah mati. Maka kalau kita memperhatikan kata Allah ada di surat Al-Hasyr ayat 18. Boleh Bu Zalia Abu Bakar. Surat 59 ayat 18. Baik Ustaz, bentar ya. Ya. 59 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Arti surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahumma rahamna bil Quran. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga sehat walafiat selalu, panjang umur berkah bersama keluarga dan semua jamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Zalia Abu Bakar di Tangsel. Bapak Ibu, Allah mengingatkan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggilnya pakai iman dulu ya Bu. Setelah iman, ittaqullah, disuruh bertakwa dulu. Jadi setelah iman disuruh takwa, baru wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kamu persiapkan buat besok? Artinya menyusun rencana itu dasarnya adalah iman dan ketakwaan Bapak Ibu. Ya.
Iman dan ketakwaan. Nyusun rencana itu, nyusun masa depan, nyusun persiapan. Itu dasarnya adalah ketakwaan, iman dan ketakwaan. Kalau dasarnya hawa nafsu nanti salah. Maka kita akan bahas hari ini nih, ya pagi ini. Kita akan bahas yang salah niat, salah cara, dan salah merespon hasil. Terutama kalau berhasil ya. Terutama kalau berhasil nih. Banyak orang yang salah merespon hasil, terutama saat berhasil. Ya. Makanya Allah ingatkan lagi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lalu diulang, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwanya diulang 2 kali loh Bapak Ibu ya. Ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lihat, setelah itu baru lihat apa yang sudah kamu persiapkan buat hari esok. Wattaqullah, diingetin lagi, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwanya 2 kali ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Artinya menghadapi dunia ini memang harus punya ketakwaan yang sangat tinggi. Mengingat ujian dan tipuan dunia itu sangat kenceng ya Bu ya. Berapa banyak orang yang dulu belum punya apa-apa taat, tapi begitu sudah hebat malah lupa, malah jadi sombong. Betul enggak? Ya. Banyak orang yang justru gagal justru setelah sukses. Makanya Allah ingatkan wattaqullahnya 2 kali. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, lalu siapkan buat hari esok, bertakwa lagi. Dan Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Allah maha tahu ya Bapak Ibu. Kita mau diem-diem kayak apa segala macam, Allah maha tahu. Ya, inilah beratnya. Oke, kenapa sih harus takwanya 2 kali? Karena banyak orang yang ketipu dunia. Banyak ketipu dunia. Boleh Bu Hastin di Depok. Tolong bacain dulu surat 6 ayat 130. Silakan. Baik Ustaz, surat 6 Ayat 130. Pengumuman. baiklah. Tim surat 6 surat Al-An'am ayat 130. Artinya saja ya Ustaz, Mangga Bu, silakan. yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Bahwa mereka adalah orang-orang yang fasik. Jazakallahu khairan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Ustaz. Insya Allah Bapak Ibu, sepertinya Ustadz Indra terlempar ya kepada Allah. Nah, tapi beliau sudah join lagi nih, coba kita sapa-sapa lagi. Assalamualaikum Ustadz Indra, apakah sinyalnya aman? Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Maaf ya, sinyalnya mungkin gangguan. Baik, baik Ustadz. Alhamdulillah boleh. Ya, oke. Kita terusin ya. Tadi Ibu Hastin di Depok membaca surat 6 ayat 130. Ya. Di surat 6 ayat 130 Allah mengingatkan, ya ma'syarul jinni wal ins. 2 nih Bu ya yang kena hisab, jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulum, ya. Sudahkah datang utusan-utusan kami? Ya. Alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqauma yaumikum hadza, menjelaskan tentang ayat-ayatku dan memperingatkan akan datangnya hari pertemuan denganku, kata Allah. Mereka jawab apa Bu? Iya, sudah datang. Lalu kenapa masih begitu juga? Mereka jawab wa gharrathumul hayatud dunya, tertipu dunia, Bu. Ya, ada kan kata-kata ya? Ya, kami menjadi saksi. Qalu syahidna ala anfusina.
Ya, kan betul, kami bersaksi sudah datang kok yang nasihatin kami. Sudah ada ustadz yang ngasih tahu, sudah ada pengajian kami ikut. Tapi kenapa masih begitu juga kok harta haram masih dimakan? Wa gharratuhumul hayatud dunya. Tertipu dunia. Coba. Maka dari itu Allah mengingatkan sampai takwanya 2 kali ya Bapak Ibu ya. Takwanya 2 kali. Mungkin kalau sekarang mah ujiannya cuma puluhan ribu, ratusan ribu, sejuta, 2 juta. Ya nggak terlalu berat Bapak Ibu. Ntar kalau ujiannya sudah miliaran, gimana rasanya? Nolak dengan izin Allah ya. Saya pernah diuji dengan izin Allah menolak 2,8 miliar Bu. Digeletakin di meja. Hanya untuk menyetujui otak-atik budget gitu ya. Proyek 180 miliar, hanya diterima 80 miliar, 100-nya harus dikembalikan dalam bentuk sogokan. Saya bilang saya nggak mau lah. Ini Ustadz cash diterima 2,7 miliar. Saya bilang Allahu Akbar, lagi butuh duit Bu. Ya. Waktu itu lagi butuh duit Bu. Lagi dikejar-kejar bank kartu kredit, digeletakin 2,8 miliar, gimana rasanya coba? Ya. Untung alhamdulillah Allah kuatkan iman saya ya. Meskipun gemeteran juga itu. Enggak lah, saya nggak mau saya udah tahu rasanya dihancurkan Allah karena makan uang yang nggak bener ya Bu ya. Silakan nanti rasain sendiri ujiannya ya. Karena ini nggak bisa diceritain ya Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa diceritain, silakan rasain sendiri. Dan kalau nanti sudah menemukan ujian kayak gitu, bersyukurlah. Kenapa? Oh gini ternyata ya menjalani hidup. Sehingga Bapak Ibu kalau lulus ujian, itu sama dunia nggak ada rasanya Bu, benar Anda. Insya Allah kita tidak waqarrathumul hayatud dunia, tidak tertipu dunia ya. Jadi Bapak Ibu umumnya kalau kita tertipu dunia maka akan kejadiannya 3 hal. Satu, banyak manusia cari dunia hanya untuk dinikmati di dunia saja. Itu satu. Kenapa? Padahal Allah memerintahkan kita mengejar dunia untuk dibawa ke akhirat kan? Masih ingat nggak ayatnya? Ya, ada ayatnya surat 28 ayat 77. Silakan Bu Teti Fatimah, mangga. Di unmute dulu Bu, mangga Bu. Surat ya, Surat 28 ayat 77. ayat 7. 2877. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Bu Teti Fatimah. Di rumahnya. Saya nggak tahu deh di mana ya. Jadi Bapak Ibu, oh di mana? Di Malang? Padalarang. Oh Padalarang. Oh di Padalarang. Ya. Kayaknya pernah ketemu lah kalau di Padalarang ya Bu ya. Insya Allah. Siap. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, yang namanya ngejar dunia itu kata Allah buat dibawa ke akhirat. Yang utama itu. Makanya Allah bilang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar dunia, kejar akhirat dengan apa yang kamu dapat di dunia. Jadi silahkan cari duit sebanyak-banyaknya, betul, boleh. Tapi tujuannya buat dibawa ke akhirat, buat modal beli surga. Ya Bu. Buat modal menghadap Allah.
Silakan sekolah setinggi-tingginya. Silakan punya jabatan sehebat-hebatnya. Silakan punya kekuasaan seluas-luasnya. Tapi dipakai buat menghadap Allah. Itu tujuan utamanya. Boleh nggak dinikmati di dunia? Boleh, tapi kan cuma jangan lupa ya Bu. Artinya kan sedikit aja. Walatan sanasibaka minad dunia. Jangan lupa kamu boleh nikmati kok di dunia Bu. Ya, ini kalau ada MC Bu di acara nikahan, di acara pesta pernikahan, lalu dia mengumumkan, ya para hadirin semua, jangan lupa menu utama kita hari ini adalah steak Wagyu A5 dari Jepang. Wah, ya nggak Bu? Berarti kan utamanya hari itu kan jamaah orang yang hadirin langsung pikirannya ke Wagyu ya Bu, menu utama. Lalu mereka bilang lagi MC-nya, jangan lupa ada penutupnya loh Bu, ya kan? Ada penutupnya berupa buah, kue-kue. Lah kalau jangan lupa gitu kan berarti kan cuma apa bukan utama ya Bu ya, dimakan enggak dimakan boleh, nggak dimakan ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi dunia itu boleh dinikmati, boleh enggak. Kalau nggak mau nikmati, ya enggak, saya nggak mau nikmati di dunia. Silakan juga. Ya. Artinya utamanya ngejar dunia itu buat dibawa di akhirat. Tapi buat dinikmati di dunia seadanya aja, sekedarnya aja, bukan utama. Tuh. Ya, jangan dibalik. Justru kalau dunia yang utama dinikmati di dunia, dibawa ke akhiratnya sampingan. Maka Bapak Ibu, bayangkan coba. Kalau kita punya harta 100%, sedekah cuma 2,5%, zakat cuma 2,5%, yang kita bawa ke Allah cuma 5%. Sementara yang 95%, jangan-jangan ngebawa kita ke neraka. Nah ini hati-hati loh Bapak Ibu. Hati-hati ya. Maka dari itu apa yang saya sarankan Bapak Ibu? Nah, semua yang kita lakukan, niatkan sedekah, niatkan buat Allah. Ibu beli ke token listrik, niatnya sedekah. Suami ngasih uang ke istri, niatkan sedekah. Karena sedekah ke istri itu kan sesuai dalil ya Bu. Ya, kita sudah pernah bahas itu ada di surat 2 ayat 215. Ya, surat Al-Baqarah 215 itu kan sedekah nomor 1 orang tua, kedua orang dekat, ketiga anak yatim, orang miskin, kelima orang-orang yang dalam perjalanan kan. Berarti kalau ke orang dekat ngasih jajan anak, niatnya sedekah. Ngasih beli sayur di pasar, niatkan sedekah dalam hati aja. Ya Bu, ya Allah, saya niatkan ini belanja buat sedekah. Lalu kita masak di rumah, niatkan buat sedekah, ya, sehingga dimakan suami, jadi berkah dan lain-lain ya Bapak Ibu. Ya. Tuh. Itu niatkan semua, sehingga mudah-mudahan 100% semuanya orientasinya kepada akhirat semua. Meskipun penggunaannya untuk dinikmati di dunia, Bu. Tuh. Meskipun penggunaannya untuk dinikmati dunia, beli token listrik kan untuk dinikmati di dunia ya Bu ya. Beli baju bisa jadi dinikmati di dunia. Ya. Tapi niatnya semua lillahi ta'ala. Makanya Allah bilang apa Bu? Surat 2 ayat 195. Bu Anita Febriani silakan. Di magrin.id. Magrin.id ini kayaknya website ya Bu ya. Bu Anita bisa tolong kasih tanda dulu. Mungkin nyalain mic-nya atau nyalain kameranya. Kalau belum ada tanda saya geser dulu ya. Saya takut waktunya kepepet seperti biasa kadang-kadang kepepet waktu saya. Bu Umi di Bekasi Timur mangga Bu Umi duluan ya. Nanti Bu Anita tolong kasih tanda aja kalau sudah siap baca. Coba. Udah. Ya. 195. 195 ya, Tak? Ya, surat 2 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulku bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuatlah kebaikan, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Allahumma rahamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Ibu Umi di Bekasi Timur. Lihat ayatnya. Wa anfiqu fi sabilillah. Anfiqu itu kata dasarnya nafako. Nafako itu bisa nafkah, bisa infak ya Bu ya. Artinya bisa buat belanja pribadi, bisa buat konsumsi, bisa buat Allah. Nama besarnya itu ya nafkah, nafakoh, ya Bu, infak. Tapi di dalam infak itu nanti macam-macam tuh, bisa jadi sedekah, bisa jadi zakat, bisa jadi konsumsi. Semuanya nafakoh dalam bahasa Arab. Ya, tuh. Dalam bahasa Arab semuanya nafakoh. Ya kan nafkah. Suami ngasih nafkah ke istri, nafakoh kan itu kan namanya ya. Kata dasarnya sama, nafakoh. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini membelanjakan uang kita, belanjakanlah di jalan Allah. Beli baju, niatkan buat di jalan Allah. Beli mobil, niatkan buat di jalan Allah. Jangan cuma diniatkan buat, kenapa beli mobil? Biar nyaman. Oh, dulu waktu belum kaya, naik angkot nyaman-nyaman aja. Ya kan? Dulu waktu belum banyak duit, dikontrakan nyaman-nyaman aja tuh. Begitu udah banyak duit, kontrakan jadi nggak berasa nyaman ya Bu ya. Kenapa? Karena ada duit tadi tuh. Ya, ya gitu ya. Jadi kalau mau hari ini berinfak, menyalurkan nafkah, tetap niatkan di jalan Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang masuk neraka cuma gara-gara salah tujuan, cuma pengen dinikmati di dunia. Kita baca dalilnya ya, Bu Anita Febriani udah siap? Surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 45. Silakan. Yang itu Ustadz ya? Surat 56 belum dibuka Bu ini. Nah, ini dia. Surat 56 ayat 41 sampai 45. Ada 5 ayat ya. Pendek-pendek kok. Yang mana Ustadz? Belum ada ya? Nah, ini tuh udah ada tuh Bu nih. Surat 56 ayat 41. Nah, ini dia. Ini udah silakan Bu. Nanti dulu Ustadz, itu lihat di situ aja. Ini udah ada di layar. Belum, oh yang itu. Dan Iya. golongan kiri ya? Iya, betul. Dan golongan kiri, alangkah sesarannya golongan kiri. Mereka dalam, udah ya Ustadz ya? Ya, terus sampai 45. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup mewah-mewahan. Nah, sudah. Ya. Kasih Ustadz, barakallahu fikum. Semoga berkah ilmunya Ustadz. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Anita Febriani. Bapak Ibu perhatikan nih golongan kiri. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Ya. Semua kondisinya mengerikan. Tapi lihat ujungnya ayat 45. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Orang yang masuk neraka lalu dia merasakan angin yang panas, tidak sejuk, tidak menyenangkan ya Bu. Kata Allah apa? Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia hidup bermewah-mewah. Ya Bu, dinikmati dunia saja. Semua harta yang dia dapat di dunia cuma dipakai buat senang-senang di dunia saja. Tuh. Ngeri Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan dinikmati tapi jangan dominan. Jangan dominan. Ya. Surat berapa yang isinya sedekah kepada? Surat 2 215. Ya, 2 215. Tadi nggak dibaca memang, sengaja ya. Oke. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Silakan cari harta tapi jangan cuma dinikmati di dunia. Ada ayat lain yang lebih mengerikan? Ada. Kita baca dulu surat Al-Insyikok, surat 84, ayat 10 sampai 12. Boleh Bunda Elsa dikendal silakan. Surat 84 ayat 10 sampai 13. 10 sampai 13. Iya. Syukran Ustadz. Afwan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira
innahu kana fi ahlihi masruro. Sampai berapa Ustadz? Ya itu udah Bu, sudah selesai di situ aja. Yang artinya, maka yang artinya, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sodaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Ustadz. Taufik barakallah. Terima kasih Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu, ini ayat mengerikan juga ya. Kata Allah, wa amma man utiya kitabahu waro azohri. Dan mereka yang dapat kitab nanti dari belakang. Fasawfa yada'u subur. Mereka langsung berteriak celaka. Bu, pernah dengar orang yang teriak celaka? Pernah pernah dengar orang yang teriak mampus deh gue gitu? Pernah nggak di dunia? Ya, Bu. Pada saat keterima sesuatu masalah, berterima kabar buruk, ya Bu ya. Bisnisnya nggak jalan, ketipu orang langsung dia mati deh gue. Nah itu sama Bu, miripnya. Ya, ya. Kalau di akhirat itu karena dia menerima kitab dari belakang. Kalau di dunia karena dia menerima kabar buruk, langsung dia responnya salah. Responnya mati dah gue, celaka dah, mampus dah. Nah itu ya Bu ya. Itu nggak ada bedanya tuh. Maka orang-orang yang berteriak begitu kata Allah apa? Wa yasla sa'iro, dia akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau di dunia berarti dilempar ke masalah yang lebih besar. Kenapa? Karena di dunia innahu kana fi ahlihi masruro. Orang-orang yang kayak gini di dunia nyari duit cuma buat dipakai bersenang-senang di dunia saja. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan cari duit, cari harta silahkan gak ada masalah. Tapi jangan dipakai cuma buat senang-senang di dunia. Nyesel nanti. Nyesel nanti. Ada ayat lain ada. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ada nanti pada saat sudah mati kita masuk ke neraka, malaikat ngomong begitu. Kamu dulu di dunia sudah menghabiskan rezeki yang dikasih cuma buat dinikmati di dunia saja. Sekarang rasain lu. Nah gitulah ya bahasa sederhananya ya Bu ya. Tuh. Ada di mana ayatnya itu? Ada di surat 46 ayat 20. Nanti baca sendiri ya. Surat 46 ayat 20. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak membangun bangunan di pinggir jurang yang bisa masuk ke neraka, satu. Jangan cuma nyari dunia untuk dinikmati di dunia. Ya, itu satu. Yang sekarang yang kedua. Umumnya hari ini kalau kita tertipu dunia, kita nggak peduli halal haram ya Bu ya. Ya, kalau tertipu dunia. Rasulullah sudah mengingatkan. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami. Rasulullah sudah mengingatkan dulu akan sampai satu zaman di mana manusia tidak lagi peduli apa yang dia dapat, apakah halal atau haram, dia nggak peduli. Hari ini orang kan nggak peduli Bu, halal haram gas, yang penting dapat. Bahasanya umumnya apa? Jangankan yang halal Ustadz, yang haram aja susah, betul lah Bu. Itu yang beredar sekarang begitu kan? Jangankan yang halal Ustadz, yang haram aja susah. Bapak Ibu, itulah kesalahan berpikir ya, logical fallacy, logical fallacy, kesalahan berpikir. Justru kalau kita nempel sama Allah, yang namanya rezeki itu jujur. Ini saya lagi sering ngisi kajian offline di mana-mana. Teorinya apa? Jadi hamba yang dikejar rezeki. Mau nggak? Mau nggak? Oh. Gampang banget sebetulnya. Modalnya cuma dua. Taat kepada Allahnya istiqomah. Yang kedua hatinya mutmainnah. Insya Allah dikejar rezeki. Itu dua. Syaratnya dua. Lalu kalau mau berlimpah, berlebih dan segala macam syaratnya apa? Sedekah dan jadi muhsinin. Itu 4. Jadi buat teman-teman di MSP langsung aja poinnya. 1. Ketaatan kepada Allah harus istiqomah. Ya. Punya duit nggak punya duit, ketaatannya harus sama. Jangan pas lagi susah doanya panjang, lagi seneng lupa berdoa. Lagi susah baca Quran sejuz sehari, begitu udah seneng lupa. Yang kedua, hatinya harus mutmainnah, Bu. Tenang. Apapun kondisinya harus bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ibu hari ini ya, inget ya, hampir materi saya kan memaksakan ibu untuk alhamdulillah terus kan. Ya nggak? Punya duit nggak punya duit, alhamdulillah. Ditipu orang, alhamdulillah. HP hilang, alhamdulillah. Betul nggak?
Kenapa? Karena Bapak Ibu saya paksa untuk mutmainnah nih. Kenapa orang mutmainnah itu dikejar rezeki? Nah sekarang kalau sudah dikejar rezeki, ada orang yang rezekinya pas buat dirinya saja, tapi ada orang yang berlimpah. Kalau mau berlimpah harus ditambah dengan sedekah, zakat, dan muhsinin, Bapak Ibu. Ya. Sedekah, zakat harus ditunaikan, dan muhsinin jadi orang yang baik, yang terasa kebaikannya buat orang lain. Nah 4 ini kalau dipraktekkan berlimpah, Bapak Ibu. Ya, dikejar rezeki dan rezekinya berlimpah. Nah, oke. Nah sekarang yang bagian kedua, banyak orang kalau sudah tertipu dunia umumnya makan harta yang haram. Ya, seperti seperti peringatan Nabi tadi, nggak peduli lagi halal haram. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Banyak manusia di zaman hari ini nggak peduli lagi dapat hartanya dari mana. Aminal halali, aminal harami. Apakah dari yang halal apa yang haram? Taunya murah banyak. Ditawarin yang murah mau aja kan? Apalagi dapat murah banyak lagi. Makanya tebus murah laku, Bu. Begitu dinasehatin, masa sih Ustaz? Dan kata-kata yang paling saya dengar adalah, saya yakin Allah nggak nyusahin hambanya lah. Ya memang, Allah nggak mungkin nyusahin kok. Saya nggak punya duit. Kalau Allah takdirkan belanja, ada duitnya kok. Begitu aja, ringan, simple. Nggak usah nyari yang murah. Cari yang sesuai. Saya kemarin mau beli tas. Saya tanya, ini tas murah amat nih, merek terkenal. Saya tanya berapa duit, 300.000. Ini ori apa KW? Dia jawab premium. Ori apa KW? Dia jawab premium. Ah, premium mah KW. Cuma kualitas premium. Nggak jadi saya beli. Tuh. Kenapa? Saya nggak cari murahnya, Bu. Saya cari original. Kenapa original? Karena saya nggak mau dianggap penipu. Nggak mau dianggap plagiat. Nggak mau dianggap sebagai apa namanya, Bu. Kalau pakai barang palsu itu apa namanya? Penjahat, Bu ya. Benar nggak? Nanti akan ada hisapnya. Makanya saya mendingan beli barang asli meskipun second daripada beli barang KW meskipun baru. Tuh, Bu, ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat saya nggak ada barang KW, nggak ada. Nggak mau saya beli barang KW. Bukan sombong, bukan. Tapi saya nggak mau hisapnya. Hari ini orang nggak peduli lagi halal haram, nggak peduli. Ya. Tuh. Kalau saya nggak mau. Bu Hastin tadi udah baca apa belum ya? Udah ya? Oke. Yang tadi pas saya kelempar ya. Sekarang saya minta Ibu Ima di Bogor Barat. Ya. Tolong bacain surat 5 ayat 62. Kita lihat sama-sama. Ibu akan melihat banyak orang hari ini makan harta yang haram. Silakan. Mana Bu Imanya? Di Bogor Ya. Barat. Nah, silakan Bu. Surah apa Ustaz? Surat 5 ayat 62. Ya. Surat 5, 6. Apa Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila Surat 5 ayat 62, Bu. 62. Bukan ayat 6. Yang Ibu baca kayaknya ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. 62 ya, Bu. Oh ya, apa nih kita? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara katsiran. Ya, Ustaz. Dah. Ya, betul, Bu. 62. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu ya'malun. Artinya, dan kami akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Afwan. Bu Al-Imma di Bogor Barat. Bapak Ibu kata Allah ya, wataro kasirob minhum. Kamu akan melihat mereka.
Ya. Yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus suht labi sama kanu ya'malun. Kamu akan melihat banyak orang yang bersegera buru-buruan makan berbuat dosa dan berbuat yang batil serta makan yang haram. Hari ini kelihatan kan Bu? Coba orang datang ke rumah makan nggak peduli halal haram, yang penting murah, apalagi promosi. Nggak ada sertifikat halalnya bodo amat. Yang penting nggak ada no pork, no lard. Dah. Ya, Bu, betul nggak Bu? Banyak nggak manusia sekarang yang dalam posisi ayat ini, surat 5 ayat 62? Ya. Oke. Ayat berikutnya, bukan cuma manusia biasa Bu, bahkan di level orang soleh, masih ada nggak yang makan uang haram? Masih ada nggak? Masih ada. Pernah dengar kan? Ada seorang pejabat politik partai Islam yang bilang apa? Ini kan cuma perbedaan cara nyari duit aja. Subhanallah. Ya, Bu. Ya, itu dan kita udah lihat itu gitu. Padahal dia adalah orang yang pejabat di lingkungan partai politik Islam loh, Bu. Entah waktu saya lupa tuh apa PBB apa PKS ya. Tuh. Coba lihat, kita lihat ayatnya. Bu Husnita di Pekanbaru, Bu. Surat 5 ayat 63. Surat 5 ayat 63. 63-nya. Laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa aqlihimus suh labi sama kanu yasnaun. Silakan. Ya, sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimus suh labi sama kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka buat. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Husnita di Pekanbaru. Bu, kaget nggak Bu kalau ada ulama hari ini banyak bohongnya? Kaget nggak? Nggak kaget karena udah dikasih tahu sama Allah. Ada tuh laula yanhahumur rabbaniyuna an qaulihimul isma. Banyak kok kata Allah para ulama orang soleh yang ngomong bohong. Ada pakai panggilannya syekh, pakai peci, pakai sorban, tiba-tiba sodomi Bu ya sama anak santri. Ini lagi rame sekarang. Coba ngomong bohong lagi. Ini kalau zamannya Imam Syafi'i dia nonton juga nih. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Bu, makanya jangan tertipu sama pakaian ya Bu. Jangan tertipu dunia. Jangan tertipu dunia. Kalau hari ini Islam cuma dilihat dari bajunya, ibu gampang ketipu. Maka Rasulullah nggak bilang bikin manusia nyembah Allah, enggak. Rasulullah cuma bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau mau belajar cari guru, lihat akhlaknya. Jangan lihat gayanya. Kalau gayanya mah waduh kita udah sering ketipu, Bu. Kalau gayanya mau kalau ibu ketemu saya, gaya saya nggak begitu, Bu. Lihat aja Indra kalau ketemu kayak kemarin ya. Kemarin saya ketemu meeting sama artis namanya Yulia Rahman. Ya, Bu. Saya kemarin ketemu sama Yulia Rahman, artis. Dan saya cuma pakai kaos. Begitu dikenalin ini Ustadz, bengong deh. Iya Bu, saya tuh Ustadz tuh bukan baju. Saya bilang. Ustadz itu akhlak. Saya bilang. Ngapain saya diustadkan tapi akhlaknya jelek, tapi bajunya bagus. Mendingan baju saya biasa tapi akhlaknya baik. Tuh, betul nggak? Kenapa saya pakai kaos? Oh memang saya hari itu urusannya cuma urusan berkaos-kaos kok. Coba nganterin surat ke kecamatan, ya lalu naik motor. Nggak taunya tiba-tiba Ustadz ke sini, saya mau meeting. Oh berangkatlah ke situ. Dan Allah angkat derajat saya. Tadinya naik motor, tiba-tiba Allah takdirkan bawa mobil aja. Mobilnya Mini Cooper lagi. Saya langsung begitu naik, saya langsung, waduh ini gimana nyalainnya? Nggak ngerti saya. Buka kaca nggak tahu, nyalain AC nggak tahu. Saya belum pernah bawa mobil Mini Cooper. Kemarin bawa Mini Cooper, ketemu Yulia Rahman. Ya, artis kan ini, artis masa lalu ya. Tapi sekarang sudah hijrah. Tuh. Kita ngomongin Quran, baru dia melek. Oh iya ya. Nah,
Jadi Bapak Ibu, laula yarhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma. Jadi jangan kaget kalau banyak ulama, orang soleh, ya, yang ngomongnya ngomong bohong banyak. Allah udah bocorin. Wa aklihimus suht, dan mereka makan harta yang haram tuh. Nggak aneh, Bu. Ya. Biasa aja. Kalau saya tuh, oh ya udah dibocorin sama Allah. Di ayat lain juga ada. Budia Puspor ini boleh. Surat 2 ayat 188. Allah udah ingetin ya. Allah udah ingetin. Betul-betul udah ingetin. Bentar, Ustaz. Surat 2 ayat 188. Budia, bisa? Kayaknya Budiahnya freeze ya. Oke. Budiah punten ya, saya geser dulu ke Bu Murdaningsih. Nanti Budiah baca ayat berikutnya. Masih banyak ayatnya insya Allah. Silakan Bu Murdaningsih surat 2 ayat 188. Ustaz. Surah Al-Baqarah ya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya aja ya, Ustaz. Surah 2 ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sadaqallahul Syukran, Ustaz. Afwan, terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Bapak Ibu sudah diingetin sama Allah ya. Jangan makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apalagi dipakai itu hartanya watudlu biha ilal hukami, dipakai buat nyuap hakim. Supaya apa? Supaya bisa litakulu amwal fariqom min amwalin nasi bil ismi. Untuk memakan harta orang lain dengan cara dosa. Hari ini banyak Bu hakim disuap supaya apa? Ngambil tanah orang, ngambil harta orang, ngambil bisnis orang. Ya Bu, tuh. Coba kalau ceritanya Pak Yusuf Hamka kan, dia dizolimi sama pengusaha sekian tahun, 28 tahun apa kalau salah ya Bu ya. Akhirnya sekarang baru diputuskan dia menang sekian triliun. Coba. Mohon maaf ya, kaya di dunia juga nggak ada gunanya kalau hancur di akhirat Bapak Ibu. Yang bagus yang gimana kira-kira? Yang bagus gimana? Yang bagus kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Itu keren, Bu. Silakan tuh kejar begitu. Jangan cuma kaya di dunia, hancur di akhirat ya. Rugi. Tuh. Oke? Ya. Ini yang kedua. Jangan sekedar makan harta haram. Cari harta yang baik. Resikonya apa kalau makan harta haram? Nanti tumbuh sesuatu yang buruk. Semua yang jelek-jelek akan tumbuh yang jelek-jelek juga. Orang tua ngasih makan ke anak dengan harta haram, anaknya tumbuh dengan perilaku yang buruk. Nanti yang pusing siapa? Bapak ibunya juga kan? Ngelihat anaknya kayak gitu coba. Disekolahin tapi ngelawan orang tua. Dikasih jajan tapi begitu kelakuannya di luar. Makanya kenapa hari ini banyak anak yang narkoba, hamil di luar nikah. Ya walau alam bisa jadi gara-gara dikasih cara makan dengan harta yang haram. Dalilnya ada. Bu Wita silakan. Surat 7 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih.
Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Taufik Barakallah. Terima kasih Bu Wita. Bapak Ibu, kata Allah ya, tanah yang baik ditanami dengan tanaman yang baik, dikasih pupuk yang baik, akan tumbuh sesuatu yang baik juga. Biizni Rabbi, dengan izin Tuhannya. Walladzi khabusa, tapi sesuatu yang buruk. Yakhruju nabatu illa nakida, la yakhruju illa nakida. Lihat, sesuatu yang tanah dikasih sesuatu yang buruk tidak akan tumbuh kecuali menderita. Ya, jadi orang tua nanti akan menderita, Bu. Kalau ngasih anak dengan harta yang haram, orang tuanya yang menderita. Anaknya juga menderita nggak, Bu, kira-kira? Menderita. Banyak anak putus asa, bapaknya haji, apa di masjid dihormatin, anaknya kagak mau sholat, Bu. Bapaknya menderita nggak? Saya disuruh nasihatin. Coba, giliran udah begitu, Ustadz disuruh nasihatin Ustadz. Saya nasihatin anak saya kebayar deh, Pak. Bapak mau bayar berapapun. Belum tentu saya bisa bikin ngeluh, bikin bener anak Bapak. Ini kan hasil kesalahan kita masa lalu ya. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini, jangan coba-coba sedikit pun ngasih harta haram. Nanti menderita. Yang tumbuh adalah sesuatu yang menderita. Ya. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Banyak orang kalau sudah sukses, biasanya sombong. Ya, ada orang yang punya rumah. Begitu saya tanya, keren banget rumah. Iya, ini hasil kerja saya, Ustadz. Banting tulang saya ini, Ustadz. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala nih, ngejak bikin rumah ini. Wah, berarti dia kerjanya sirkus ya, Bu. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, soalnya. Ya, ada dalilnya, ada surat 28 ayat 78. Silakan Bu Siti Nur Rahmah di Gunung Putri Bogor. Bisa Bu Siti Nur Rahmah? Bu Siti, ada tanda-tanda? Tolong dikasih tanda dulu. Kalau belum ada, saya geser ke Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati ada tanda? Bisa? Nah, mangga Bu Nur Hayati ya. Silakan. Surat berapa, Ustaz? Surat 28 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala in ada ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dia Karun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Ustaz. Terima kasih Bu Nur Hayati. Bapak Ibu, lihat. Ada orang-orang yang begitu ya. Qala innama utituhu min ilmin indi. Saya punya harta ini kan hasil jerih payah saya sendiri. Hasil perjuangan saya sendiri. Dia lupa. Semua atas izin Allah ya, Bu. Bisa punya duit, punya rumah, semua atas izin Allah, Bu. Ya. Dia lupa tuh. Dan Allah mengingatkan, udah berapa banyak orang yang lebih kaya
lebih banyak duitnya, lebih banyak hartanya, udah Allah hancurin. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini sudah Allah izinkan punya rumah, tetap bilang ini rumah atas izin Allah. Jangan bilang ini jerih payah saya. Sombong bener ya. Sombong bener. Jangan. Semua atas izin Allah. Tuh. Kita belajar dari siapa? Belajar dari Zulfikar. Zulkarnain. Zulfikar mah Roma Irama ya Bu. Zulfikar salah ya. Zulkarnain. Zulkarnain bilang apa? Waktu dia diminta membangun tembok buat menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Ada di surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 98. Boleh Bu Siti Nur Rahmah sudah nyala. Ya. Silakan Bu. Surat 18 ayat 98. 1898. 98. 1898. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hadza rahmatun mir rabbi fa idza jaa wa'tu rabbi ja'alahu taqaa wa kana wa'tu rabbi haqqan, yang artinya dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Shadaqallahul azim. Syukran Ustadz, semoga sehat. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Terima kasih banyak Ibu Siti Nur Rahmah. Ya, Bapak Ibu, ini Zulkarnain, dia bangun tembok. Tapi begitu temboknya berdiri, dia nggak bilang ini hasil kerja saya, enggak. Dia bilang apa? Ini rahmat dari Tuhanku. Bu. Jadi kalau hari ini punya rumah, kalau ditanya rumahnya gede banget, iya ini hadiah dari Allah, rezeki dari Allah, gitu jawabnya Bu. Jangan bilang ini hasil kerja saya nih, bertahun-tahun nih saya kumpulin nih, jangan, ya jangan sombong. Allah sudah menghancurkan orang yang lebih kaya dari kita. Allah sudah menghancurkan orang yang rumahnya lebih gede dari kita. Kita mau sekaya apapun nggak pernah lebih kaya dari Korun ya Bu ya. Korun aja yang kaya kayak kita hancur Bu. Ya, poin ketiga yang pertama. Poin ketiga pertama, biasanya ngerasa hasil jerih payah saya. Tapi ada yang kedua yang juga harus dihati-hatikan ya, harus diwaspadai. Bu Yuli Setiawati, tolong bacain surat 41 ayat 50. Nah ini juga bahaya nih Bu, sikap kayak gini bahaya. 41 ayat 50. 50. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bu Yuli Setiawati. Jadi Bapak Ibu yang kedua, bagian ketiga yang kedua ya. Umumnya kalau orang sudah berhasil, dia akan melakukan apa Bu? Dia akan langsung klaim, ini hak saya. Ya Bu, ini hak saya. Saya akan pertahankan, saya akan kejar terus nih. Coba Bu, mohon maaf ya. Meskipun itu hasil kerja Ibu, hasil usaha kita, tetap berlaku rumus inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Betul nggak? Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Bu, jangan merasa punya kita. Allah bisa kasih, Allah bisa cabut. Ya, Allah bisa kasih, Allah bisa cabut. Jadi kalau sama harta biasa aja. Dapat alhamdulillah. Kalau dapat tinggal bilang ini rahmat dari Allah. Kalau tiba-tiba suatu saat diambil sama Allah dengan cara apapun, dicolong orang kayak,
ditipu manusia, bilang ya sudahlah, jangan bilang ini hak saya, akan saya kejar sampai titik darah penghabisan. Nggak usah, biasa aja, biasa saja. Istri saya, qadarullah Bu, bayar pajak PBB, ya. Ternyata salah nomor. Ternyata udah bayar 2 tahun, total 2,7 juta. Saya bingung juga, kok kita bisa punya tunggakan PBB ya, padahal nggak punya. Begitu setelah bayar Bu, itu punya tetangga, bukan punya kita. Salah ujungnya aja. Harusnya kita 13.30, bayarnya 13.20. Salah 3 jadi 2 cuma. Bayarlah 2 tahun 2,7. Kemarin saya ke rumah orangnya, Pak, Bu, begini, begini, begini. Ibunya, waduh, 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 pusing dia, pusing. Waduh, waduh, waduh. Udah, Bu, tenang aja, tenang, tenang, tenang. Santai aja. Sekarang ibu urus dulu, meetingin dulu sama keluarga. Iya nih, waduh, dia pusing ya. Udah tenang aja. Kami yang salah, kami cuma mau musyawarah. Kalau mereka berkenan ganti, alhamdulillah. Kalau mereka nggak berkenan ganti kan udah risiko kami, Bu. Ya betul lah. Saya nggak akan bilang ini hak saya, akan saya kejar sampai kapanpun. Nggak perlu, udah. Allah cuma menguji aja. Kalau memang rezeki akan kembali ke kita. Makanya kata kata Umar bin Khattab begitu ya, aku tidak takut akan rezekiku. Yang bukan milikku tidak akan pernah datang kepadaku. Yang yang milikku tetap akan kembali kepadaku, meskipun belok dulu kemana-mana. Ya, selesai ya. 2 ya. Bagian 3 yang kedua. Kalau yang satu tadi dia bilang ini hasil kerja keras saya, yang kedua ini hak saya. Yang ketiga apa Bu? Kalau orang sudah kaya, pelit ya Bu ya. Pelit ya. Betul nggak? Orang kalau sudah kaya suka pelit, suka sombong, merasa haknya dia, merasa hasil kerjanya dia, akhirnya jadi pelit. Dan lihat apa ancaman bagi orang pelit. Bu Vivi di Surabaya silakan. Surat 3 ayat 180. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ustadz. Surat Al-Imran 180. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-sekali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Vivi. Bapak Ibu, Allah sudah bilang wala yahsabannal ladzina bakhilu annama num'a wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan pernah berpikir kalau kita jadi orang pelit itu baik bagi kita. Bal huwa syarrul lahum. Tapi itu buruk buat kita. Dan yang mengerikan apa? Sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Semua yang kita kumpulin dan kita pelitin nanti akan dikalungkan di hari kiamat. Kalau ibu punya emas 2 kilo terus digantungin ke leher, capek ya Bu. Kalau semenit 2 menit kuat lah. Kalau sepanjang hidup, bayang gini. Ya. Rumah yang nggak boleh dipakai sama sekali digantungin di leher tuh. Lihat. Ayatnya ya, sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah sudah tegaskan walillahi mirasus samawati wal ardh, milik Allah, semua yang diwariskan di dunia ini milik Allah. Ya wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, poin ketiganya ada 3. 1, jangan merasa ini hasil kerja kita. 2, jangan merasa ini hak kita. 3, jangan pelit. Ya, mengerikan. Jadi urusan dunia 3 saja yang harus diwaspada ya. 1, jangan cuma dinikmati dunia, jangan cuma dinikmati di dunia. 2, jangan cari cara yang haram. 3, jangan sombong karena merasa kita cari sendiri. Jangan merasa hak kita dan jangan pelit. Oke? 3 urusan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat poinnya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan.
Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada waktu buat tanya jawab, mangga saya kembalikan ke Kang Firsa. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, terima kasih banyak atas materinya, atas insight-nya, dan atas ilmunya pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Gimana nih materinya? Boleh dong diketik insight-nya, ilmu barunya, atau apa nih yang sekiranya didapat oleh Bapak Ibu Ayah Bunda pagi ini. Dan sembari Bapak Ibu Ayah Bunda ngetik, saya ingin mengajak kita sama-sama sempurnakan keberkahan di pagi ini. Izin reminder lagi kalau saat ini Meaningful Ways sedang berkolaborasi dengan Kampung Eko Wakaf di Lebih Sading Bogor. Dan di bulan Mei ini insya Allah akan kita fokuskan untuk pembangunan asrama santri Tadfispreneur. Planner ini adalah mereka-mereka ya, para santri yang insya Allah akan dibimbing untuk di masa yang akan datang, mereka menjadi penghafal Al-Quran dan juga miliarder. Jadi di sana kita akan mencetak bahasa babehnya ya, Nabi Sulaiman yang baru. Nah, mudah-mudahan aja bisa menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. So, bagi Bapak Ibu Ayah Bunda yang ingin mensupport pembangunan dari asrama santri Planner, boleh langsung di-scan krisnya atau boleh dibuka m-bankingnya dan dikirimkan ke nomor rekening 202 2120 215 atas nama Pesantren Ekopreneur Indonesia. Alhamdulillah. Dan sedikit informasi juga Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya terkait masterclass ya. Jadi Meaningful Ways insya Allah akan mengadakan masterclass Merdeka dari Riba. Qadarullah akan kita reschedule Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya dari yang awalnya tanggal 11 hingga 16 menjadi tanggal 18 hingga 23 Mei Bapak Ibu. Kami mohon maaf sebelumnya untuk informasi ini dan stay tune terus untuk informasinya di grup peserta supaya bisa mendapatkan update-update yang terbaru. Dan untuk Bapak Ibu Ayah Bunda yang sekiranya ingin mendaftar, boleh langsung klik linknya di kolom chat yang sudah di-share oleh Kak Nilam atau jika ingin tanya-tanya terlebih dahulu, boleh langsung aja ditanyakan ke Kak Nilam ya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Dan satu informasi lagi, Ayah Bunda Alhamdulillah nih sekarang Meaningful Ways menghadirkan dan juga berkolaborasi dengan sebuah bimbel yang bernama Agora Academy. Yang dimana di sana kita bisa belajar khususnya bagi Bapak Ibu yang ingin mengaji private dari anak-anak hingga orang tua. Bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin menyempurnakan ngajinya, ya menyempurnakan panjang pendek hurufnya atau tajwidnya, boleh banget langsung belajar di Agora Academy. Insya Allah nanti akan diberikan informasi lengkapnya oleh Miss Uma dan Alhamdulillah juga linknya sudah dikirimkan di kolom chat. Jadi jika ingin tanya-tanya boleh langsung aja dijabri ke Miss Uma. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mungkin saat ini ingin mencari les private matematika atau les private Inggris untuk anak-anaknya tercinta, Agora juga memfasilitasinya Bapak Ibu. Tutor atau guru ngajinya insya Allah ahli semua lulusan universitas unggulan. Jadi yang ingin tanya-tanya sekali lagi boleh langsung japri Miss Uma di kolom chat. Masya Allah, tabarakallah. Sekian informasi yang saya sampaikan dan Ustadz, kita masih ada waktu 9 menit lagi. Apakah membuka sesi Q&A Ustadz? Ikut aja. Oke, siap. Kita insya Allah maksimalkan hingga pukul 7 ya. Baik bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sekiranya ingin menanya, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja raise hand. Tadi barusan saya turunkan raise hand semuanya ya, supaya bisa terfilter yang ingin bertanya dan ingin membaca Al-Quran. Baik, Alhamdulillah sudah ada 2 penanya. Mungkin pertanyaannya boleh singkat aja, satu pertanyaan aja dan langsung to the point ya, karena waktunya hanya 9 menit dan kita berbagi waktu kepada 3 penanya yang lainnya. Baik, kepada Bunda Nanik Puspaningsih, boleh langsung ditanyakan pertanyaannya ke Ustadz Indra, Bunda. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau nanya. Ya. Ya, kalau saya orang tua tunggal karena suami saya sudah meninggal ya. Sudah almarhum. Nah, beliau zaman beliau kerja dulu kan harus bayar BPJS Ustadz ya, BPJS ketenagakerjaan. Jadi kan gaji dipotong gitu ya untuk BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Setelah beliau meninggal kan ada uang pensiun gitu ya, uang pensiun setiap bulannya gitu saya terima gitu. Nah, Ustadz saya mau tahu, pengen nanya ya, kalau uang seperti ini tuh halal atau tidak ya Ustadz? Terima kasih Ustadz, bisa Ya. Jawabannya tergantung Ibu tahunya dari dulu apa baru tahu sekarang. Kalau udah tahu dari dulu ya haram tuh duit dari Ibu. Tapi kalau baru tahu sekarang dan uang itu sudah
udah terjadi dari masa lalu ya. Lalu sekarang tinggal dapatnya doang. Kata Allah kan, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu masalaf. Kalau baru tahu lalu tobat maka halal milikmu yang masa lalu. Ya. Anggaplah ibu dapat uang BPJS-nya baru sekarang dan baru tahu sekarang, ya halal kata Allah, milikmu yang masa lalu tuh. Itu kan kejadian masa lalu. Ya, sudah almarhum lagi yang punyanya. Yang nerima sekarang istrinya baru tahu sekarang. Kalau kata Allah surat 2 ayat 275, barang siapa yang baru dapat hidayah, baru dapat informasi lalu tobat, maka halal miliknya di masa lalu. Yang haram kapan? Dari hari ini ke depan. Ya, itu haram. Kalau diulang lagi haram. Wa man haba faulaika ashabun nar. Kalau dia mengulangi maka dosa besar, masuk neraka, kekal di dalamnya. Gitu ya. Jadi saya berhusnuzon ibu baru tahunya belakangan. Setelah beliau meninggal dunia dan sekarang terima uang itu, baru tahu ini halal apa enggak ya jadinya ya. Nah, kalau baru tahu sekarang maka ke belakangnya halal. Ini yang saya sebut yang mana? BPJS Ketenagakerjaan, uang JHT, ya Bu. JHT itu jaminan hari tua, dipotong dari gaji, nanti uang itu dikumpulkan, sekian tahun nanti jadi berlipat ganda karena ada imbal hasilnya dalam bentuk bunga. Itu riba ya hukumnya. Sip, mangga berikutnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Indra. Selanjutnya kita lanjut ke Bunda Rusda Ulfa. Mangga Bunda, sudah saya bantu untuk unmute. Oke, boleh di-unmute dulu Bunda mikrofonnya karena kita belum dengar suaranya. Up. Ibu Rusda bisa di-okein aja, Bu. Kalau udah muncul kotak, Ibu tinggal oke aja. Bisa di-okein aja. Apakah muncul di layar Bunda? Ada tulisan yes dan no. Oke, sambil Ibu Rusda coba buka, kita geser dulu ya. Memanfaatkan waktu. Tapi Ibu ikhtiar dibuka tuh layarnya, mic-nya. Kita udah bantu dari sini. Baik, sembari menunggu Bunda Rusda, kita pindah ke Bunda Zalia terlebih dahulu. Mangga, Bunda Zalia, boleh dibuka mikrofonnya? Oke, Bunda Zalia juga sepertinya sedang belum standby ya. Oke, Bunda, apakah jadi ingin bertanya? Maaf. Iya. Nah, Jadi apa? Tadi ada tamu, ada ponakan ya. Maaf, Ustadz. Ya, Ana mau bertanya, Ustadz. Kan antara pelit dan hemat itu beda-beda tipis ya, Ustadz. Ana pengen bersedekah untuk suami karena dulu kayaknya beliau hemat sekali gitu ya. Ana dapat insight dari Ustadz waktu ngaji di Sangrila kalau nggak salah. Jadi ini alhamdulillah dengan izin Allah pinjemin kontrakan gitu Ustadz. Jadi kalau ada yang susah untuk nggak bayar gitu, Ana kumpulin kayak kata Ustadz, nanti Ramadan kemarin Ana bebaskan, Ana niatkan untuk suami gitu. Pahalanya itu gimana Ustadz? Nyampe apa enggak kita nggak tahu ya. Pokoknya itu gimana Ustadz? Ya. Misalkan untuk menebus Ya. ininya beliau gitu agar Allah terima. Gitu. Ya. Yang pertama Bu Zalia, kalau manusia sudah meninggal dunia maka putus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Kalau dia bersodakoh maka semua sodakohnya dia tetap mengalir kepadanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau dia ngajarin Bu Zalia, suami almarhum mengajarkan Bu Zalia, lalu ilmunya dipraktekkan, maka pahalanya tetap ngalir juga ke dia. Salah satunya kan adalah ilmu tentang bersedekah juga kan, ya. Mungkin dia pernah menasehati tentang bersedekah mungkin gitu kan. Meskipun beliau hemat, mungkin dia pernah nasehatin jangan lupa sedekah ya misalnya gitu ya. Tuh. Itu kalau dipraktekin sama Bu Zalia, itu kan ilmu yang bermanfaat, akan tetap ngalir kepadanya. Jadi Bu Zalia sebagai istri, semua yang dilakukan hari ini karena dulu pernah dinasehatin suami untuk hal-hal yang baik, insya Allah tetap ngalir. Ya, itulah baiknya Allah, Rahman Rahimnya Allah.
Jadi seorang istri ya tetaplah berbuat baik, apalagi suaminya udah ngingetin. Ngalir kok, insya Allah ngalir otomatis. Yang ketiga anak. Anak sudah dinasehatin, udah dikasih tahu, lalu dia berbuat baik, maka kebaikannya akan mengalir. Anak udah dinasehatin jangan berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, maka dosanya tanggung sendiri. Sama anak itu nggak ngalir ke bapaknya, nggak ngalir ke orang tuanya. Itulah enaknya, Bu. Kalau untung ngalir, kalau dosa tanggung sendiri. Ya, selama tugas watawasobil hak, watawasobi sobernya dijalanin, maka tugas orang tua tetap nasihatin anak. Ya, gitu ya, Bu Zalia, insya Allah. Tapi mutlak apa enggak, cuma Allah yang maha tahu. Kita hari ini ya lakukan saja yang kita bisa. Sedekah, doain orang, beramal baik. Tapi janjinya Allah lewat hadis Rasulullah, insya Allah nyampe ke beliau. Ya, gitu ya. Urusan beliau dulu hemat, itu bukan urusan kita. Ya. Sip, oke. Saya ke Bu Rusda Ulpa dulu ya. Sudah on mic soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hal apa kita menghadapi peraturan negara lah gitu ya Ustaz. Seperti tadi ada dari cerita Pak Hamka tadi kan. Kemudian itu kan berkaitan dengan peraturan. Nah ada lagi cerita Ustaz karena kesalahan kita melakukan dalam pencatatan tadi. Nah dalam menghadapi ini apa kita harus apa itu namanya? Kekeh untuk terus berusaha gitu untuk melakukan hal yang sebisanya, bahkan kadang-kadang sampai terpikir untuk melakukan hal yang tidak, ya misalnya seperti di dalam cerita Pak Hamka tadi kan dia melalui pengadilan. Nah bagaimana kalau di dalam hal pengadilan kan sekarang kita banyak dengar hal-hal yang ya mungkin negatif lah secara umum. Oh iya. Suap gitu ya Bu ya, bayar hakim segala macam biar Ya, menang betul. kasus gitu ya. Ya, bagaimana ini? Siap. Pertama ya, ada dalil surat 42 ayat 39. Manusia itu kalau dizolimi memang harus bela diri. Mutlak itu Bu, ayatnya ada. Mereka yang kalau dizolimi harus membela diri. Jadi Ibu kalau dizolimi orang ya bela diri. Kalau hari ini mobil motor Ibu dicolong orang, ya bela diri, masa diem aja. Ada dalilnya surat 42 ayat 39. Kalau Ibu ditipu orang, ya bela diri. Salah satu cara membela diri adalah gimana? Lapor polisi. Silakan. Tapi Allah sudah ingatkan, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan yang baik dengan yang buruk. Ya, membela diri itu baik. Lalu dicampur adukan dengan suap, nyogok hakim, nyogok polisi, ya ngapain? Lagi pula mohon maaf, ditipunya cuma urusan dunia. Betul nah? Kalau kita mau kembalikan ke aturan syariat, saya nggak mau nuntut, biarin aja, nanti biar kita urusan di hadapan Allah. Bisa nggak? Bisa. Kalau Ibu mau tawakal, bisa saja. Dan Allah bilang apa di surat 32 ayat 25, kalau Ibu baca. 32-25. Inna rabbaka huwa yapsilu bainahum yaumal qiyamati fi makanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu yang akan menjadi penengah di antara masalah-masalah yang kamu ributkan di dunia. Jadi kita akan sidang lagi nanti di akhirat, Bu, sebetulnya. Ya, jadi kalau di dunia mau ikhtiar membela diri, silakan. Dan itu ada syariatnya, surat 42 ayat 38. Tapi kalau Ibu mau bersabar saja, saya mau sabar aja lah. Saya mau ngejar Allah saja yang beresin, boleh nggak? Ya boleh saja. Itu kan pilihan. Ya Bu, pilihan. Hari ini Ibu ditipu orang. Saya pernah ditipu orang 1.050.750.000. Apa usaha saya? Saya ngejar ke orang. Begitu orangnya lari dari tanggung jawab, sudah. Apakah saya lapor polisi? Enggak. Saya nggak mau lapor polisi. Saya serahin sama Allah saja. Sampai hari ini 1.050.750.000. Belum balik. Belum balik. Bahkan orangnya kalau ketemu saya malah minjem duit 3 juta. Ustadz ada 3 juta apakah enggak? Coba saya senyum-senyum aja. Udahlah dia nggak bawa kabur 1 miliar, masih minjem duit 3 juta kan? Gitu ya Bu ya. Tapi itu pilihan. Tapi tolong jangan mencampur adukan yang baik dengan yang buruk. Jangan. Nanti Ibu malah dosa. Ibu mau bela diri tapi dengan cara yang salah malah jadi dosa. Ya Bu ya. Oke. Jadi jangan tergiur dengan cara-cara gampang. Sip gitu ya Bu Rusda ya. Pakai cara yang lurus aja. Saya juga hari ini bikin sertifikat hak milik. Itu kalau kagak bayar kagak jadi Bu.
Begitu saya tanya harus bayar Pak 25 juta. Gimana caranya? Udahlah, saya nggak mau. Saya datang ke notaris, saya bilang, notaris tolong bikinin SHM. Berapa biayanya? 28 juta bayar. Jasanya akadnya ijaroh ya. Ijaroh. Ke notaris, karena memang dia jasa kan. Gitu ya, Bu Rusta ya. Jadi saya nggak mau mencampur adukan yang baik dengan yang buruk. Terakhir, Bu Rika tinggal satu, silakan. Ya, Kang Firza ya, punten ya. Mangga, Bu Rika, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, menanggapi yang tadi Pak Ustadz contohkan tadi ya, masalah yang tadi Pak Ustadz belanja tadi kan, untuk yang asli atau enggak itu kan, nah, tapi misalnya itu, nah tapi kalau misalnya kita kemampuannya cuma segitu kan, ya udah sesuai kemampuan aja gitu. Ininya gimana? Harus seperti apa Pak Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Kalau ibu mampunya beli segitu, uangnya segitu, jangan beli produk KW. Beli yang asli, yang segitu. Contoh, ibu beli sepatu merek Louis Vuitton nggak bisa. Ya mendingan beli Yonggi Komaladi. Ya kan? Yonggi Komaladi asli kan, tapi harganya segitu, 400-500. Daripada beli sepatu Gucci palsu. Sepatu Belly palsu, mendingan ibu beli yang merek lokal asli, merek Garut sendiri ya kan asli, tapi Bu asli mereknya dia ya kan. Merek Indonesia kan banyak, punten ya, bukan promosi ya. Yongki Komaladi ada, kalau di Garut ada mereknya Jainuddin, nggak apa-apa asli kan. Sepatu merek Jainuddin daripada beli merek sepatu Gucci tapi palsu, nggak apa-apa Bu. Gitu aja kalau saya. Kalau nggak mampu beli yang asli original, beli yang asli kelas lokal. Udah itu aja. Tapi saya nggak mau beli palsu KW, nggak mau. Qadarullah kemarin beli sepatu mereknya New Balance, udah beli 400.000 New Balance. Lalu saya tanya, ini asli apa palsu? Ternyata dia bilang mirror, bahasa kedua mirror. Kalau kemarin yang premium, kalau ini mirror, KW dong. Tapi mirror Pak, artinya apa? Bukan asli, tapi sama persis, ya kan? Bukan asli, tapi sama persis. Enggak, saya nggak pakai, saya kasihkan orang lain, pakai aja. Bukan sombong, nggak mau, saya takut hisapnya. Dah, itu aja. Saya kasihkan orang lain. Qadarullah dia bilang nggak punya sepatu buat sekolah anaknya, ya udah pakai ini dan pas lagi buat dia, ya pakai selesai. Bukan sombong ya Bu. Saya kalau nggak mampu, ya beli aja merek lokal tapi asli. Atau kalau ada duitnya, beli merek asli tapi second. Ya, atau cari diskon. Ya, pas lagi diskon, boleh juga kalau diskon. Kalau enggak, ya sudah sabar aja. Toh, pakai yang tidak berbeda. Saya pernah pakai tas harga 180.000. Tapi original lokal, Cartier mereknya. 180.000. 98.000 malah murah banget. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya prinsipnya cuma satu. Lebih baik bukan barang terkenal tapi tidak ada penipuan, ya, bukan plagiat, daripada barang terkenal tapi palsu, takut hisapnya, ya haram, bahaya, mengerikan. Oke? Jadi Bapak Ibu, sebelum ditutup karena sudah jam 7, saya harus ke Tanah Abang juga, ya. Sekaligus saya kasih statement penutupan. Banyak dari kita merasa kok masih makan yang haram karena alasannya nggak ngerti. Alasannya nggak tahu. Padahal Al-Qur'annya sudah diturunkan. Oh, ternyata masalahnya apa? Ternyata masalahnya baca Qur'annya belum benar. Udahlah, baca Qur'annya nggak benar, artinya nggak dibaca juga. Sehingga makin banyak nggak tahunya. Oleh karena itu, mulai dengan apa sekarang? Mulai dengan memperbaiki bacaan Qur'annya. Dan Alhamdulillah, Meaningful Way sudah kerjasama dengan Agora Bimbel. Apa tadi? Betul ya? Agora ya? Agora Bimbel. Ya. Yang hari ini baca Qurannya belum benar, masih salah tajwidnya, panjang pendeknya masih salah, udah luangkan waktu belajar sama Bimbel Agora. Insya Allah yang ngajarnya baik-baik, bagus-bagus, berkompeten di bidangnya, profesional, ya Bu. Tuh. Yang belum, Ustadz saya Bu Safera misalnya, Bu Ustadz saya nggak bisa matematika. Kalau Ibu mah nggak usah lagi matematika malah ya. Ibu yang penting tambah kurang kali baginya tahu, udah cukup lah, ya kan? Tuh. Ya. Kalau rumus Pitagoras Ibu nggak pakai lagi lah gitu kan. Mencari X pangkat 2
tangan kok tangan udah nggak usah lah gitu ya. Tapi kalau baca Quran wajib loh ya. Nah, wajib. Ustadz saya nggak ngerti itu saktah apa, nggak ngerti itu gharib apa, imalah apa, ya. Nah, belajar di Agora Academy. Kita harus jadi sempurna dalam bacaan Quran di hadapan Allah. Kalau fisika, matematika nggak sempurna nggak apa-apa. Tapi anak kita perlu nggak fisika? Perlu. Karena dia masih harus ujian dan lain-lain. Kalau kita ya kayaknya Bu Ita udah nggak perlu lagi lah fisika ya Bu ya. Rumus konstanta gimana Ustadz? Nah, nggak usah lah Bu. Saya juga udah lupa. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Manfaatkan kesempatan yang ada di depan mata. Kita jadi hamba yang sempurna di hadapan Allah. Berjuang terus sampai Allah izinkan kita kembali kepada Allah dengan kondisi yang terbaik. Semoga kita bisa disapa oleh Rasulullah dan diakui sebagai umatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair. Ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas materinya, atas insight-nya pagi ini. Mudah-mudahan Ustadz dilancarkan dan diberikan amal jariah oleh Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak juga Ustadz sudah diberikan penguatan untuk kenapa sih kita harus memperbaiki bacaan Quran kita. Terima kasih banyak banget Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda, gimana nih materinya pagi ini? Alhamdulillah nggak kerasa ya. Udah dari jam 5.20 sampai jam 7 kita bertemu dan waktu juga yang memisahkan kita semua. Bapak Ibu Ayah Bunda, saya Firza mewakili tim di balik layar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan pada pagi hari ini dan juga senantiasa mendoakan mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul di dunia tapi juga kita berkumpul di akhirat nanti. Bapak Ibu, lancar-lancar ya. Mudah-mudahan kegiatannya hari ini dimudahkan. Kita sama-sama sempurnakan aja yuk. Kita sempurnakan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut dengan istighfar sepenuh rasa. Astagfirullahaladzim. 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 Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi The reason I feel so amazing for being part of my life. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I cause I follow till I Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed.